Baringan, bacaan ringan 1. Sepak bola yang tidak semestinya. Menulis sepak bola di antara kecintaan dan kegilaan. Kapsul waktu, tarikh masa kecil dan cinta pertama bernama sepak bola yang tak lazim. Bacaan ringan yang halal untuk dicetak ulang tanpa khawatir terkena denda plagiasi. Syukur didakwahkan ke khalayak ramai. Bacaan ringan. Daftar isi 1. Kapsul waktu, tarikh masa kecil dan cinta pertama bernama sepak bola yang tak lazim. 9. Risalatu al-Hindi fi al-Hudayfi 1950 untuk abad modern. 14. Menulis sepak bola di antara kecintaan dan kegilaan. 17. Cerpen di pinggir lapangan. Salam redaksi, salam olahraga. Sepertinya di tengah kesibukan menghadapi pandemi global, rupanya kita dituntut selalu berusaha meningkatkan imunitas, sehingga niat untuk berolahraga mulai dihidupkan kembali. Mengingat berita kematian berseliweran sampai akrab kita dengar tiap hari yang kita lalui. Pada dasarnya, sebagai manusia modern, mengabadikan momen adalah kewajiban tanpa disadari. Namun, ia menggelitik di antara jemari-jemari kita. Sayangnya, media paling mudah adalah dengan menangkap gambar melalui gawai. Kita mungkin lupa caranya menuliskan kata-kata untuk menceritakannya pada hal yang kita sukai. Jadi seumpama kalian punya pengalaman tentang apapun yang ada kaitannya dengan sepak bola, alangkah menyenangkannya untuk dibagikan bersama. Tak perlu harus bagus, mencoba saja yang utama. Majalah ini tak lebih dari sebuah refleksi agar kita bisa saling bertukar pikiran. Menjadi menyenangkan bila bisa saling mengerti sudut pandang berbeda-beda pada olahraga yang sama-sama kita senangi. Silakan menulis, lalu kami akan muat. Gracious Duck. Kapsul waktu, tarikh masa kecil dan cinta pertama bernama sepak bola yang tak lazim. Gracious Duck. Pada awalnya, sebagai seorang bocah dengan banyak tingkah dan sulit untuk mencegah diri dari perbuatan berdiam diri selepas sekolah dan tidur siang di rumah, aku bermain tak kemana saja. Mulai dari berkelana menjelajah sungai satu ke sungai lainnya, sampai bergu maupun secara individu. Masa kecilku cukup menyenangkan, atau kalau tidak bisa dibilang masih belum ada invasi koneksi jaringan secara massal. Ada banyak musim dalam permainan yang dalam setahun selalu bergulir. Siklusnya tidak pasti, entah itu bulanan atau bahkan mingguan. Namun permainan selalu bertahan kecuali satu yang selalu mampu berdampingan dengan musim permainan apapun, dan itu adalah sepak bola. Istilahnya sepak bola selalu punya porsinya pada sore hari, setelah siang hari lelah bermain dengan hal-hal yang musiman. Tidak tahu pasti kapan kakiku pertama menendang bola, karena ini adalah cerita lampau. Kalian pasti mengerti bagaimana rasanya untuk berdamai dengan ingatan yang selalu tidak pernah utuh. Ia kadang bergelimang menjadi pecahan-pecahan, berhamburan tapi selalu datang sekelebatan. Ada yang ingin dibunuh pada kejadian memalukan dan menyakitkan. Ada yang masih kita pelihara, dan untuk momen yang selalu diingat, ia tak pernah mati. Ia mungkin hanya berganti bumbu pada penceritaan satu dengan lainnya untuk merasakannya kembali. Sebelum 2006, usiaku bahkan belum genap satu dekade. Maklum saja, seperti kebanyakan anak masa itu, aku adalah pengagum berat Peter Pan. Bahkan setelah itu aku melihat bagaimana seorang gitaris paling ikonik adalah personil raja. Kalian bisa tebak siapa namanya. Namun, setelah itu dunia pengetahuan sepak bolaku tak pernah lagi sama. Setelah melihat tayangan ulang di pagi hari, tayangan ulang cuplikan Piala Dunia di Jerman mempertemukan Italia berhadapan dengan tuan rumah.
Uniknya, sosok botak itu selalu menancap di kepalaku. Entah bagaimana, tak habis pikir kalimat sang narator berita olahraga buru-buru lensa olahraga Antv. Kalau itu betul, itu menggambarkan bagaimana seorang pemain pengganti yang baru masuk dari bangku cadangan mampu mencetak gol dengan begitu indah. Ia menceploskan bola di area kotak penalti melewati kiper menuju bagian atas tiang jauh dan membuat Italia mempecundangi seisi lapangan penghelat Piala Dunia dengan skor 2-0 di waktu akhir perpanjangan babak. Anak kecil selalu suka dan akan takjub pada hal-hal yang baru ia ketahui, dan momen itu merupakan salah satu hal menakjubkan. Tanpa pikir panjang, aku menyukai seragam tim biru itu hingga hari ini. Magis memang tahun itu bagiku sesudah melihat momen Piala Dunia. Itu esok harinya aku akan mendukung dengan sepenuh hati Gliazzurri. Kalau soal nasionalisme ditanyakan pada anak usia belum balik, kira-kira apa jawaban yang keluar? Tentu saja saat itu, bahkan hari ini akan sama jawabannya. Sama saja, tak terlalu peduli dengan hal itu. Dulu mungkin aku mengetahui Italia adalah negara salah 2 dari 7 keajaiban dunia yang berada. Kenapa begitu? Karena kadang yang dimaksud dalam keajaiban dunia adalah Menara Pisa yang tidak berdiri tegak lurus. Saat yang lain adalah gelanggang Colosseum yang tak utuh dicantumkan. Dalam pertempuran laga pamungkas antara Italia berhadapan dengan Prancis, ya aku pun hanya mengetahuinya sebagai negara di mana Menara Eiffel berdiri tegak. Hampir selalu melihat pertandingan tidak pada waktu jam tayang langsungnya. Aku melihat cuplikannya saja, tapi dengan durasi tambahan, dan momen magis itu selalu teringat. Penalti Zidane didapat setelah Moulouda dilanggar oleh Materazzi. Ya walaupun kontroversial, tapi tanpa itu mungkin takkan ada kontroversi ajaib selanjutnya. Eksekusi 12 pas Zidane adalah yang terbaik selama yang aku tahu kala itu. Bagaimana bola bisa membentur tiang bagian atas melewati garis, memantul tak beraturan dan keluar lagi. Gila. Skor 1-0 untuk keunggulan Prancis. Tak berselang lama, biangkala terjadinya penalti, si Materazzi membayar dosanya dengan tandukan sepak pojok. Lunas sudah dosanya. Skor bertahan hingga perpanjangan babak. Hal tak lazim kembali dipertunjukkan. Zidane dan Materazzi berjalan beriringan. Bukannya menanduk bola, ia malah menanduk dada Materazzi. What's the matter? Mana aku tahu lah itu, karena yang terlihat itu bukan momen lazim dalam pertandingan sepak bola. Yang aku lihat ini hal yang tak pantas dan wajar diganjar kartu merah. Bahkan hal itu membuatnya bukan hanya keluar lapangan hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain sepak bola. Aku tak mengetahui penyebabnya karena memang ini bukan cuplikan yang disajikan berita olahraga buru-buru. Ini murni kutonton di layar kaca tetangga pemilik digital dengan hak siar Piala Dunia. Mereknya Matrix Soccer. Dengan komentator bahasa Inggris yang belum ku mengerti, rupanya Zidane terprovokasi ujaran kebencian tentang hinaan Materazzi, perihal ibu dan saudara perempuannya. Mana tahu juga aku kalau Italia memang erat dengan Furbizia. Sumpah, masih polos pokoknya. Belum berhenti sampai di situ, kejadian menakjubkan datang tak terduga-duga. Setelah tandukan Zidane, skor tak berubah hingga menuju babak tendang-tendangan penalti. Adalah Trezeguet mengulangi momen Zidane di area titik putih. Namun ceritanya berbeda. Jika Zidane membidik bagian kanan gawang, ia membidik kiri gawang. Pantulannya pun hanya sekali dan keluar tanpa hasil. Dan eksekutor selanjutnya tak mampu membendung kegagahan Italia menjadi juara dunia. Tentu si botak nomor 7 yang aku lihat kemarin menjadi salah satu penendang. Dan akhirnya aku mengetahui namanya. Adalah Del Piero.
Cerita soal Piala Dunia membuatku selalu berusaha mengimitasi apapun yang dilakukan Del Piero. Namun tentu tidak pernah benar-benar sempurna. Selanjutnya, setelah dengan rela mendukung Italia, aku mulai jatuh cinta dengan sosok yang kuanggap sebagai panutan. Mari kita melihat keadaanku ketika itu. Sekali lagi, dan mudah-mudahan tidak terlalu berlebihan meromantisirnya. Walaupun mustahil begitu. Demam bola kala itu memang merubah banyak hal yang kualami dan cara melewatinya sebagai anak kecil. Ibarat pandemi, ia selalu datang dengan perubahan-perubahan menuju kenormalan, bahkan menuju keadaan yang tak wajar. Aku selalu ingat dengan arsitektur rumahku yang penuh papan, dan kala itu baru kejejaki, setelah sebelumnya tinggal di Kuala Cenaku, Rengat, Indragiri Hulu. Rumahku dulu adalah rumah panggung, dengan model memanjang ke belakang dan penuh dengan kayu sebagai lantainya. Hari-hari aku tak pernah mengingat pasti. Hanya ada 2 momen yang terekam. Pertama, di belakang rumahku ada sungai yang cukup besar. Sehari-hari selalu dilewati kapal minyak dan masih dipergunakan sebagai tempat mandi dan mencuci di pinggirannya oleh warga sekitar, lengkap dengan jamban-jamban alternatifnya. Aku pernah berhadapan dengan maut akibat tergelincir dan tenggelam, dan syukurnya dengan segala kepanikan orang tuaku, aku masih bisa selamat. Kedua, yang ku ingat poster pada kalender dengan Megawati sebagai presidennya, dan aku lupa akan nama perempuan lain yang mengenakan jilbab berwarna hijau di salah satu kabinetnya. Mungkin kalian tahu. Dan pindah ke Sungai Bawang, Kuantan Sinimi. Aku kira ini bukan rumah milik orang tuaku. Rupanya ini adalah rumah pertama mereka saat program transmigrasi zaman Harto masih menjabat sebagai presiden. Agak aneh karena rumah ini tak berpanggung dan semennya tidak rata menutupi lantai. Sebagian tersemen, sebagian tidak. Dan sudah ada keluarga yang menempatinya. Rupanya itu adalah keluarga yang dititipkan tinggal sementara. Televisi pun mustahil aku temui di rumah itu. Sehingga untuk menontonnya aku harus hijrah ke rumah tetangga, dan lebih menyebalkannya lagi, memiliki televisi harus sepaket dengan parabola dan digitalnya. Karena antena biasa tak akan mampu menangkap sinyal di daerah itu. Berkali-kali merengek meminta hasil juara kelas dengan hadiah televisi agar tak jauh-jauh untuk menonton. Orang tuaku selalu bergeming. Terlebih untuk mendapat akses hak siar Piala Dunia harus membeli digital dan parabola merek tertentu. Ditambah jatah listrik lokal hanya nyala ketika jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Itu pun tidak mesti selalu begitu. Untuk mereka yang berpunya, diesel pribadi itu hal yang mewah. Sehingga sempat melihat ulangan Piala Dunia di rumah tetangga adalah momen teramat berharga. Arus informasi di daerahku juga tak secepat daerah teman-temanku. Ini aku cocokkan dengan berbagai macam obrolan setelah aku ke Jawa dan bertemu dengan banyak orang dari berbagai penjuru daerah. Ada yang bilang, bila informasi masuk ke Indonesia terlambat, ibarat di negeri asalnya itu sudah basi, di sini kita menghangatkan ulang kebasian sehingga jadi bahan perbincangan dan membentuk atmosfernya. Tentu di tempatku lebih menyebalkan. Kehangatan itu baru terbit jauh setelah kebasian. Aku ingat, jika ke pasar menemani ibu, jika meminta dibelikan mainan, pasti yang ada hanya perdebatan menyebalkan antara anak kecil dan orang tua dan nirhasil. Namun untuk membeli kaset CD dan majalah baru tapi bekas, mana aku tahu itu udah kelewat tahun keluarnya. Mana tahu juga CD itu rupanya bajakan. Biasanya majalah Bobo yang kudapatkan sudah ada bagian yang terpotong-potong di lembar halamannya. Tapi ada masanya aku tertarik dengan majalah Bola Fagazza dengan sampul Superman membawa lambang Lega Calcio
bertajuk Serie A Return. Tentu sudah kelewat basi dari hari pertama edarannya, karena bukan di 2006 kiranya aku membelinya. Dan untuk harganya di sana walaupun bekas masih sama dengan harga asli keluarnya. Menyebalkan bukan? Tapi syukur setelah itu aku akhirnya mampu berdamai dengan anjuran ayahku jika menonton televisi agar menonton berita, karena aku dengan hikmat selalu menunggu berita olahraga, satu-satunya berita yang aku minati, sesudah menonton kartun sebelum berangkat sekolah. Ini penting sebagai modal untuk berdebat sengit dengan mereka yang kadang sok tahu membanggakan klub jagoannya. Di sekolah, sebelum ada ataupun sudah ada guru, kami selalu membicarakan tentang pertandingan apa yang berlangsung pada malam sebelumnya maupun yang malam selanjutnya akan dihelat. Obrolan tak memandang entah itu dengan abang-abangan atau dengan teman sebaya maupun adik-adikan. Yang pasti, masing-masing dari kami punya jagoan sendiri-sendiri dan idola yang berbeda-beda. Sebelum dominasi dua orang pemegang Ballon d'Or hampir 2 dekade mewarnai hari-hari kita sekarang, rata-rata orang mampu membicarakan sosok-sosok dan tim yang mereka jagokan. Momen yang aku ingat adalah ketika AC Milan menjuari Liga Champions 2007 dan abang-abangan itu memajang poster Inzaghi dan Kakak di ruang tamu rumahnya. Ini memang secara keluarga punya DNA Milanisti yang kuat. Apa boleh buat, mereka sedang berjaya. Hanya saja kala itu aku bersyukur menemukan sesama penyuka Liga Italia. Selebihnya kami selalu berdebat. Untuk hal ini nampaknya kita bercerita kalau ada kesempatan lagi dan kalian tertarik. Ketika sore hari tiba, waktunya kita menuju tanah lapang. Ya, apapun lapangannya, kami hanya ingin bermain bola. Entah menggunakan lapangan voli atau medan lainnya. Dengan gawang dari tumpukan sandal dan bola voli yang sudah agak kempes, namun masih ada sisa anginnya, kami selalu mencoba membuktikan omongan kami ketika pagi hari. Berdebat soal tim mana yang paling jago dengan bermain di lapangan ketika sore. Meminjam kaos tim idola lengkap nomor punggung dan nama mereka. Kaos itu begitu mudah ditemukan di pasaran. Mana ada urusan dengan keaslian, yang penting kami berusaha menduplikat dalam cara kami bermain, sampai urusan merayakan gol. Tanpa alas kaki dan lapangan yang gundul tak ada rumputnya, kami bermain dengan penuh canda tawa, kadang penuh emosi. Ada banyak tipe lapangan yang ada di sekitar daerahku, tapi bagiku paling ikonik di lapangan voli itu karena memang dekat dari rumahku. Entah bagaimana, tanpa ada janji-janji palsu, kami berkumpul saja ketika sore. Hujan bukanlah masalah, justru itu hal yang selalu ditunggu. Rasanya semakin segar ketika bermain di bawah rintik ataupun derasnya hujan, dengan konsekuensi pulang dimarahin ibu lagi dan lagi. Baiklah, mari bercerita tentang varian lapangan yang ada di sekitaran tempatku. Ada lapangan di sekolah. Walaupun untuk main bola kami harus memainkan permainan kasti terlebih dahulu. Tak apa yang terjadi. Apa itu bagian dari kurikulum atau bukan? Tapi jika ada guru olahraga, kami harus menunda sampai permainan yang membosankan itu selesai dan barulah kami main bola. Lapangan depan sekolah adalah lapangan dengan rumput cepat, sehingga bermain di situ akan selalu saja ada pemain yang berani menjatuhkan diri untuk menekel bola. Nah, untuk gawangnya kami bersepatu, maka biasa menggunakan tumpukan sepatu atau batako. Namun tetap untuk bermain selalu nyeker. Lapangan lainnya adalah lapangan di area rumahan. Jangan membayangkan ini di jalanan, karena memang lahan kami untuk bermain bola cukup banyak. Ia berada di antara pekarangan kebun sawit dengan diameter yang tak terlalu luas. Ia ada di mana-mana. Bahkan jika ingatanku masih benar, ada sekitar 3 lapangan dengan jenis ini, tanpa rumput dan hanya tanah. Tapi tiang gawangnya agak bagus karena menggunakan bambu. Ada lapangan yang seharusnya sebagai tempat bermain sepak bola.
Hanya saja sangat menyebalkan dengan banyak tumbuh rumput jarum. Walaupun kadang tak pakai sepatu, tapi selalu gatal ketika tersangkut di celana atau di baju. Dan lapangan itu pun tak seluruhnya ditumbuhi rumput, masih dominan hanya tanah dengan tiang gawang dari besi, tapi fluktuasi digunakannya sedikit. Jika hanya bermain biasa tak pernah kami gunakan. Kami lebih memilih bagian yang banyak tertutupi rumput dan menumpuk sandal untuk menjadikannya tiang gawang. Secara peraturan tak jauh berbeda. Mungkin lazim di antara kami jika postur kiper tak dapat menghalau bola udara, maka gol tidak akan sah. Jadi tiang gawang atas diukur sesuai postur kiper. Jika bola kedapatan mengenai tumpukan sandal, maka itu dianggap tak sah sebagai gol. Untuk jarak gawang sangat-sangat tergantung, bisa 5 langkah bahkan 7. Jaraknya pun tak akan pernah sama hari ini dengan hari lainnya. Terlebih si pengukur tak pernah orang yang sama. Perihal penalti pun begitu, dihitung dengan langkah ke depan dari gawang, kadang 5, kadang 7. Mana sempat kami memikirkan garis penalti, apalagi susah-susah membuat titik putih. Lebih sering tanpa alas kaki, jadi ketika ada yang bersepatu, habis dikomentari sebagai anak kelas atas, hingga dirundungi sampai ia melepas sepatunya. Gila aja, yang lain tanpa alas kaki, dia bersepatu dengan spool. Sakit nggak tuh kalau kena injak? Untuk bola, kami tak pernah mematok harus bola apa. Apapun bolanya asal bisa ditendang dan ada, maka kami pakai. Makanya aku agak heran, hanya di sini saja yang menggunakan bola plastik. Di tempatku lebih baik menggunakan bola yang mudah terbang ketika ditendang daripada plastik. Kalian pasti tahu kalau batas pemain tak pernah ditentukan tanpa ada menunggu di luar lapangan. Pokoknya datang silahkan menjadi tim bagian mana, asal genap sama jumlahnya dengan tim lawan. Kick off dilakukan dengan melambungkan bola ke atas dan pada pantulan ketiga baru boleh dikuasai. Pelanggaran kadang bisa berupa tendangan bebas atau kadang menggunakan metode yang sama ketika kick off, tergantung keputusan bersama. Selain batas pemain yang tidak ada pakumnya, berakhirnya pertandingan selalu tak tentu. Entah ketika pemilik bola pulang, bola bocor, atau paling sering terjadi adalah azan maghrib. Bahkan kadang bisa terus berlanjut sampai pemain kehabisan tenaga. My position is this street soccer is the most natural educational system that can be found. Rinus Michel. Oke. Risalatu al-Hindi fi al-Hudayfi 1950 untuk abad modern. Sifaur Rahman. Tim sepak bola India di Olimpiade. Risalah bisa diartikan dengan surat, catatan, kabar, dan yang semisal. Biasanya para cendekiawan muslim memaknainya sebagai judul pada tulisan kecil mengenai suatu masalah. Namun artikel ini bukan seperti risalah pada umumnya. Tidaklah seperti Ar-Risalah karya Muhammad bin Idris, Ar-Risalah ila ahli Sagar bibabi al-ahwa. Bukan juga Risalatu fi as-say wa al-qahwa. Apalagi seperti banyaknya risalah-risalah yang ditulis Ibnu Taimiyah. Ini hanya artikel kecil, lebih ringkas yang memuat bacaan ringan terkait sepak bola yang kita cinta. Walaupun setiap dari kita dipikat oleh pesona anggun sepak bola dengan cara yang berbeda-beda. Belakangan ini saya mendapat pelajaran dari berbagai jurnal dan artikel.
tentang bagaimana cara untuk menarik perhatian pembaca lewat judul yang anti mainstream dan pembukaan yang mind blowing. Untung-untungnya tidak clickbait. Agaknya merasa aneh karena saya mencoba meniru metode tersebut, kemudian memilih judul tertera untuk menyuratkan sepotong kisah sepak bola dari negara Bollywood. Apa yang unik dari sepak bola India? Mungkin tipe pembaca ahli tafsir lagi mujtahid mutlak dengan teori-teori gilanya mengira akan sama seperti negara Brasil, di mana corak budaya lokalnya melekat pada karakteristik sepak bola mereka. Sebagaimana tarian samba yang diintegrasikan dengan dribble pada umumnya dan beberapa skill khas pemain Brasil yang lain. Saya tidak menyoroti karakteristik atau bagaimana cara mereka mengolah bola sepak di kaki mereka. Namun, lebih dari itu, sepak bola memiliki hal-hal yang substantif seperti kesederhanaan. Sebagaimana Santini Ketan, sebuah kota kecil di India, dengan kesederhanaan dan kedamaiannya telah sukses menginspirasi dan diadopsi menjadi sebuah gagasan pendidikan. Sejenak kita time traveling mengilas balik masa lalu mengenai kelahiran Republik India. Pada tahun 1947, India memproklamirkan kemerdekaan atas kolonialisme Inggris. Kemudian disusul dengan penyusunan undang-undang pada 1949. Setahun kemudian mengesahkan diri sebagai negara republik. Pada tahun itu, pasca kemerdekaan, Presiden Soekarno diundang ke Istana Kepresidenan India untuk merayakan kebebasan dari jajahan Inggris. Mungkin kurang lebih saat itu Soekarno mengatakan, "Gue turut bahagia bro, gue tahu dijajah tuh gak enak banget." Kepada Rajendra Prasad yang terpilih sebagai Presiden pertama Republik India. Namun pada tahun yang sama, Soekarno juga berkunjung ke Pakistan untuk menyampaikan penghargaan kepada prajurit mereka yang berjuang di pihak Indonesia. Sebagaimana telah diketahui bahwa pada tahun-tahun tersebut, konflik sedang memanas di antara India dan Pakistan. Keduanya tengah memperebutkan wilayah Kashmir yang berbatasan juga dengan Cina. Pada 1947, bentrok antar militer bersenjata juga telah terjadi. Dari sini kita tahu bahwa India tidak kuno-kuno amat. Dengan ulasan sejarah singkat tadi, kita dapat menghitung umur Republik India, mengukur kondisi sosial dan perkembangan sepak bolanya. Pada Olimpiade London tahun 1948, India tampil impresif menghadapi Prancis, walaupun harus ketinggal 1 gol. Tentu ini adalah suatu pencapaian yang mengesankan bagi negara yang baru setahun merasakan indahnya kebebasan. Itu adalah laga skala internasional yang pertama bagi India setelah merdeka dari jajahan kerajaan Inggris. Namun penampilan apik India pada laga tersebut bukanlah sorotan utamanya, melainkan ada suatu hal yang tidak lazim pada pertandingan sepak bola skala internasional. Melihat fakta para punggawa timnas India turun ke lapangan menyusuri rerumputan hijau menghadapi punggawa Prancis tanpa menggunakan sepatu atau bahkan sepasang alas kaki yang melindungi kulit ceker mereka. Walaupun terlihat ada beberapa pemain yang menggunakan sepotong kaos kaki tidak utuh, entah ini kesederhanaan atau memang minimnya perlengkapan. Jika melihat kemajuan militer India pada masa itu, keterbatasan perlengkapan bukan menjadi alasan yang dapat mudah diterima. Belum cukup sampai di situ, petualangan kesebelasan timnas India di kancah dunia. Pada tahun 1950, India lolos kualifikasi Piala Dunia setelah serangkaian peristiwa dan menjadi satu-satunya wakil benua Asia. India duduk satu grup dengan Swedia, Italia, dan Paraguay. Lagi-lagi, suatu pencapaian diraih India, memungkinkan upaya perebutan juara melawan 15 negara besar Eropa. Namun India batal tampil di kompetisi sepak bola paling bergengsi di dunia itu. Ada beberapa sebab yang sulit diklarifikasi
Yang paling populer adalah penolakan atas wajibnya menggunakan alas kaki saat pertandingan. Pada sumber yang berbeda menyatakan bahwa India tidak tahu betapa berharganya partisipasi di Piala Dunia FIFA tersebut. Adapun alasan yang paling realistis adalah minimnya keuangan negara untuk memberangkatkan timnas sepak bola ke Brasil. Lagi-lagi, saya tidak bisa menghukumi latar belakang keputusan India. Mencari informasi kasus ini cukup sulit bagi saya, tapi tidak masalah. Jadi katakanlah timnas India saat itu lebih menyukai sepak bola tanpa alas kaki. Maka saya sebagai seorang yang baru terbiasa menggunakan alas kaki saat bersepak bola, merasa seperti I know how you feel. Melangkah dengan atau tanpa alas kaki pun rasanya sudah berbeda. Menggunakan sol tebal atau tipis juga berbeda. Saya yakin seseorang yang telah mencapai makom tertinggi pada kenyamanan nyeker saat sepak bola akan kesulitan beradaptasi dengan sepatu. Dia tidak lagi bisa merasakan sentuhan magis saat kulitnya dan kulit yang dicinta saling bersentuhan. Tidak lagi ada keselarasan tingkat wahdatul wujud pada setiap putaran. Bagi saya, pengalaman nyeker cukuplah berharga. Tentu saja, bagaimana rasanya memiliki telapak kaki dengan daya tahan serupa kulit unta? Kekuatan magis itu saya dapatkan setelah perjalanan panjang. Walaupun hanya bertahan selama kurang lebih 4 tahun, dan hilangnya daya tahan tersebut terjadi ketika saya membiasakan diri untuk menggunakan alas kaki saat bersepak bola. Ada banyak hal yang berkurang dari teknik yang saya kembangkan sebelum beralas kaki. Umumnya seperti akurasi tembakan dan fleksibilitas kaki. Dan nyeker bagiku bukan cuma keterbatasan belaka. Lebih jauh dari itu melibatkan bahagia yang bersamaku ketika bersepak bola. Barefoot atau tanpa alas kaki dalam olahraga tidak selamanya berdampak buruk. Mungkin benar akan berdampak buruk jika Anda berlari tanpa alas kaki di atas banyak pecahan kaca. Namun, saya pun mengakui bahwa bersepak bola nyeker cukup berbahaya karena seringkali dilakukan di jalan beraspal, paving sekitar komplek, dan semen yang kasar. Di sisi lain, berjalan-jalan atau berlari ringan tanpa alas kaki juga memiliki dampak positif, seperti menguatkan otot kecil pada kaki dan mengembalikan cara berjalan alami manusia. Bagian ini dicukupkan sekian. Jika terus dilanjutkan mungkin akan mengambil ahli bagian alodokter.com dalam memberikan edukasi kesehatan pada masyarakat Indonesia. Poinnya, sepak bola nyeker boleh saja, tapi alangkah baiknya membiasakan diri menggunakan sepatu untuk melindungi kaki dari luka gores yang cukup mengganggu. Kembali lagi ke timnas India yang bertanding tanpa alas kaki. Saya tidak menghukumi apakah itu kesederhanaan atau keterbatasan. Singkatnya, saya melihat bahwa kebahagiaan dan kenyamanan yang selalu menjadi tujuan setiap individu manusia tidaklah terbelenggu oleh gemerlap dunia. Dia ada sejak kita lahir ke dunia. Sisanya tergantung bagaimana kita hidup dan bersahabat dengannya. Ya. Menulis sepak bola di antara kecintaan dan kegilaan oleh Taufik Nandito. Tulisan ini dipinjam pakai dari rusamenjanabook.wordpress.com. Tak lama setelah melihat teman-teman meliuk-liukkan Alvaro Recoba di game sepak bola PlayStation, saya memutuskan memberi hati untuk Internazionale Milano. Itu terjadi jauh sebelum saya di Hitan. Pada waktu itu saya belum mahir memainkan game Winning Eleven dan jam tidur saya masih diatur orang tua, sehingga saya tak pernah sempat menyaksikan laga sepak bola di larut malam, utamanya laga Serie A. Setelah menahbiskan diri sebagai pendukung Internazionale, saya berlatih keras memainkan
game Winning Eleven, bersikeras menyaksikan laga-laga Serie A di larut malam, dan rutin mencari poster-poster pemain internasionale di koran-koran olahraga seperti Bola, Soccer, dan Go. Tak ada yang bisa menghentikan kegilaan saya akan sepak bola di masa-masa itu. Tidak guru-guru di sekolah, tidak pula orang tua saya di rumah. Kala itu, berahi saya akan sepak bola diimbangi dengan pesatnya peredaran koran-koran sepak bola. Bonus poster para pemain dan jadwal pertandingan dari pembelian koran sepak bola seperti harta karun yang menenteramkan hati. Kalau beruntung, kita dapatkan poster pemain atau tim kesayangan. Keesokan harinya, saya dan kawan-kawan akan saling membanggakan temuan masing-masing di sekolah. Tak sampai di situ, pengaruh koran sepak bola pun sampai menjalar ke ranah intim dalam kehidupan saya. Dinding kamar, pelbagai poster bonus dari koran-koran sepak bola menggantung di sana. Banyak guntingan koran juga saya letakkan di dinding kamar. Ia seakan menjadi pertanda machoisme saya perlahan mulai tumbuh. Pada waktu itu, kalau saya berbantahan dengan teman mengenai sepak bola, emosi selalu dikedepankan. Seiring bergulirnya zaman, perilaku membaca saya bergeser bersamaan dengan berubahnya pola emosi sebagai seorang remaja separuh matang. Sudah barang tentu di fase coming of age. Seorang remaja mencari pegangan yang seolah-olah kekal, termasuk soal sepak bola. Di fase ini, saya dan teman-teman pun mulai meninggalkan poster dan koran sepak bola sebagai pegangan identitas seorang fans sepak bola. Selepas itu, yang terjadi adalah pergulatan batin sebagai seorang fans sepak bola. Di waktu saya SMA, koleksi jersey sedang marak. Teman-teman saya beranggapan bahwa koleksi jersey seolah menjadi upaya untuk mengekalkan identitas sebagai fans sebuah klub. Dan saya yang enggan mengikuti jalan itu mencari pelarian di dunia maya dan bertemu dengan situs bolatotal.com. Situs ini menyajikan artikel sepak bola yang berbeda dari media-media kebanyakan. Tulisan-tulisan di sana bisa menggambarkan kehidupan lain dari pesepak bola atau dimensi berbeda dari eksistensi sebuah klub. Inilah untuk pertama kali saya tahu bahwa artikel sepak bola bisa ditulis dengan sentuhan khusus yang menyenangkan dan tidak hanya seperti menulis ulang jalannya sebuah pertandingan. Perkenalan saya dengan bola total dimulai dari sebuah artikel yang menceritakan sisi lain dari kemalasan seorang Juan Roman Riquelme, seorang playmaker klub Boca Junior yang kerap berbantahan dengan pelatihnya lantaran dinilai egois dan sering mendapat label sebagai pemain yang hanya ingin jalan-jalan di lapangan. Tetapi di bola total, semua label itu mendapat pembenaran. Seingat saya, dalam artikel itu Riquelme diberi puja-puji yang menggambarkan bahwa kemalasannya adalah keniscayaan dari seorang maestro si kulit bundar. Semua pengibaratan untuk Riquelme dari kutipan-kutipan orang yang tak saya kenal ditulis secara ringan. Selain itu, banyak informasi yang tak pernah saya dapatkan di koran-koran sepak bola biasa mencuat lincah dari paragraf ke paragraf. Berkat artikel itu, saya jadi menaruh banyak hormat sekaligus merasa lebih dekat dengan sosok Riquelme. Lewat bola total pula, saya mengenal istilah fans kardus, fans karbitan, dan jongos bola. Sebutan-sebutan itu merupakan cara bagi keredaksian bola total dan pembaca setianya membedakan diri dari fans sepak bola yang mudah tersulut emosi jika tengah berbantahan dengan rivalnya. Karena konten-konten bola total, pendewasaan saya dari fanatisme bola berproses. Dari yang mulanya meluap-luap tanpa rasionalisasi, menjadi lebih tenang dan disiplin mencerna informasi. Usai bola total mengakhiri perjalanan, saya mengenal kanal-kanal artikel sepak bola yang menyenangkan seperti Pandit Football dan Football Fandom. Meski saya tak tahu pasti usia keduanya, artikel-artikel di dua situs tersebut sama menggairahkan seperti bola total, dan dengan polesannya masing-masing.
Sepak bola serasa berjalan lebih panjang dari 90 menit waktu normal sebuah laga. Sama seperti bola total, kedua situs itu seakan memberi kedekatan yang lain dari arus utama pendukung sepak bola yang hanya ingin tahu menang kalah, benar salah, dan hitam putih antara klub mereka dan klub rival. Cara berpikir yang serba biner ini adalah kekonyolan fans sepak bola yang agaknya ingin diberi sentuhan berbeda oleh pendiri situs-situs tersebut. Akan tetapi, situs-situs itu seperti halnya media baru di masa sekarang, mengada, mencari pembaca, dan mempertahankan eksistensinya. Mereka akan terus bertahan kalau para penulis bola rutin bermunculan dari kantung-kantung komunitas maupun lone wolf penggemar sepak bola. Lantas, apa materi dasar guna untuk bergeliat lebih jauh di ranah football writing? Karena saya sendiri belum bisa dikatakan survive di ranah itu, saya hanya bisa memberi hasil pengamatan mendasar. Tapi secara umum, etos itu bisa dimulai dari sepak bola dan obsesi literer masing-masing penulis. Persilangan itu saya amati. Ada pada banyak penulis bola yang telah malang melintang seperti Sindunata, Zen RS, dan Edward S. Kennedy. Deretan penulis senior tersebut sanggup memetakan anasir-anasir yang tepat antara sepak bola dan obsesi literer. Pada sepak bola terdapat pelbagai turunan aspek seperti taktik, sejarah, budaya klub, dan mentalitas. Sementara pada obsesi literer, semuanya kembali pada referensi yang paling sering dilahap oleh para penulis, entah itu filsafat, sastra, atau sejarah. Perpaduan itu bukan hanya menghasilkan tulisan sepak bola belaka, tapi juga produk literasi yang multidimensional. Itu mengapa ketika saya menjadi pembaca rutin tulisan-tulisan dari Sindunata atau Zen RS misalnya, secara sadar saya mengalami perubahan perilaku sebagai fans sepak bola. Sebab selain mendapat pengetahuan baru di luar sisi melik klub dan pemain kesayangan, saya seperti diberi panduan kritis dalam menyikapi isu yang beredar di publik sepak bola dunia. Meski begitu, tanpa kecintaan dan kegilaan, muskil kiranya ada orang yang mau mengaitkan banyak hal di sepak bola ke dalam penyajian yang kompleks dan kritis. Tapi dengan kecintaan dan kegilaan, seorang fans sepak bola akan selalu mencari tahu hal-hal menarik apa yang bisa ia peroleh guna terus membekali hasratnya di sepak bola. Maka, football writing hadir di sana untuk menghadirkan sisi cerdas dari kegilaan dan kecintaan itu. Dan itu senada dengan kata-kata pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, bahwa sepak bola adalah permainan bodoh yang diperagakan orang-orang cerdas. Cerpen di pinggir lapangan, Ruli R. Hari cerah, secerah raut muka Dul yang bersiap menyambut rezeki. Meski nasib tak ubahnya cuaca akhir-akhir ini yang cepat berubah, namun Dul tampak optimis dengan peruntungannya hari ini. Bocah penjual pisang goreng yang tubuhnya krempeng dan berumur 11 tahun itu sudah ngendon di warung Yukjum. Sedari tadi, dia duduk tepat di samping Karso, menyimak 3 botoh ngomyang ngalur ngidul. 3 juta, gertak Junidun, membuat Yujum yang sedang menata rentengan minuman sasetan. Dul juga kaget. Membuat kaget Yujum yang sedang menata rentengan minuman sasetan. Dul juga kaget. Buat tim Senso FC, aku yakin hari ini mereka menang. Jumawa Junidun mengatakan itu. Karso dan Warto yang ada di hadapannya saling berbisik. Masih pukul 2 siang, namun 3 botoh dan penjaga dagangan itu sudah ada di sana. Mereka ambil start, tak kalah dengan panitia penyelenggara turnamen yang terdiri dari karang taruna sekitar. Sore nanti final pertandingan tarkam digelar.
Lapangan Banjarrejo disulap. Bopeng tanah lapangan kemarin sudah ditambal dengan rumput ala kadarnya. Tali rafia berwarna hitam guna batas jarak penonton dan lapangan kini dilebihkan mundur sekitar setengah meter. Final bal-balan yang sempurna betul-betul diusahakan panitia. Wani? Tanya Johnny Dun pada Karso dan Warso, yang kali ini terlihat ciut nyali, ditilik dari raut wajah mereka. Kami tunggu Jabrik saja, Karso menyaut setelah jeda sebentar. Jarinya kali ini sibuk memainkan ponsel. Dul diam, sesekali manggut-manggut. Dia sudah hafal dengan wajah Boto itu. Pedagang geser. Begitu julukan yang melekat pada Dul dan Yujum. Mereka sering berpindah ketika dagang, karena memang tidak punya tempat yang pasti untuk itu. Kadang mereka jualan di pasar malam, orang hajatan, dan paling sering di saat seperti ini, di pinggir lapangan kalau ada tarkam. Bulan Agustus dan September semacam menjadi panen raya bagi Dul dan Yujum. Banyak tarkam dengan embel-embel Pordes dihelat. Hal semacam itu menjadi arena pertarungan nasib menjajakan dagangan. Juga pertarungan para botoh semacam Johnny Dun, Karso, Warto, juga Jabrik. Berduyun penonton datang, tepi lapangan mulai sesak. Pendukung masing-masing tim yang akan segera tanding tampak bungah. Tidak ada pesimis di wajah mereka. Tentu masing-masing yakin kalau tim jagonya akan meraih juara. Yujum sibuk meladeni pembelinya. Dagangan Dul sesekali juga laku meski belum banyak. Hari ini semua tampak senang sebelum peluit sepak bola dibunyikan. Kecuali Dul, karena dagangannya tak laris-laris amat. Johnny Dun melirik bocah itu sebentar. Pemain mulai memasuki lapangan. Seakan prajurit, penentu nasib dan pesta perang sudah bersiap saling tanding. Johnny Dun girang bukan kepalang, penuh hati yakin akan menang banyak sore ini. Begitu melihat wasit yang memimpin pertandingan terhitung masih satu desa dengannya. Pundi 3 juta sudah menempel dalam benak Johnny Dun. Begitu Jabrik langsung mengiyakan tantangannya ketika dia datang sedikit terlambat dari waktu yang disepakati. Tenang Dul, nanti ku beli semua daganganmu. Wes toh, tak tambahi bonus karena hari ini aku menang, ucap Johnny Dun masih dengan jumawa. Kick off dimulai. Penonton jejingkraan, yel-yel diteriakkan, dukungan saling bersautan. Keceriaan terus membuncah dari wajah pendukung masing-masing tim. Seakan bal-balan menjadi penghalau segala derita mereka. Tim Senso FC terus ditekan. Serangan lawan dari 10 menit awal. Cepat waktu terus berjalan, namun belum ada peluang yang benar-benar mengancam. Belum ada gol tercipta. Hanya sesekali jantung penonton berdesir ketika timnya melepas sontekan ke gawang lawan. Tangan Yujum masih cekatan, menuang air dan mengaduk minuman. Dul masih saja longgar. Tidak ada pembeli yang menjamah dagangannya. Sesekali kepala Dul melongok ke lapangan di antara bejibun penonton di tepi lapangan. Wajah Johnny Dun sedikit pucat. Tidak sebunga dan setenang sebelumnya. Lain dengan raut muka Jabrik, Karso, dan Warto yang terus saja berbisik sembari sesekali tersenyum kecil. Senso FC masih terus diserang dan akhirnya pecah telur untuk tim lawan. Offside! Teriak Junaidun. Pendukung Senso FC menyoraki wasit yang menganggap gol itu sah. Pemain Senso FC menghampiri dan coba memprotes. Perdebatan terjadi di lapangan, namun wasit tak hirau. Pertandingan kembali berjalan. Sesekali gulir bola ditingkai peluit wasit. Wajah Johnny Dun bertambah cemas, sementara Karso sibuk memainkan ponselnya. Jabrik dan Warto seksama melihat pertandingan sembari terus menyimpul senyum. Dul juga ikut menyimak pertandingan. Apes bagi Senso FC di penghujung babak pertama karena mereka kembali dihajar gol lawan lewat tendangan penalti yang bermula dari kejanggalan. Dari cemas, Johnny Dun kini lemas. Jabrik, Warto, dan Karso jingkrak-jingkrak kegirangan. Ponsel Karso jatuh. Dul jelas membaca siapa yang dihubungi Karso
sebelum buru-buru si pemilik mengambil benda itu. Babak pertama selesai, Dul beringsut dari duduknya. Dia mendekat pada Johnny Dun yang wajahnya tampak kian lemas dan melas. Tampak Dul seakan bingung harus memulai percakapan dari mana. "Pisang, Pak," pendek kata yang keluar dari mulut Dul. Namun Johnny Dun menepis apa yang ditawarkan bocah krempeng itu. Dagangannya jatuh ke tanah. Padahal dia hanya ingin mengatakan apa yang dilihatnya tadi. Sore itu di pinggir lapangan, pundi uang yang banyak tak jadi didapat Johnny Dun, juga Dul. Ruli R, bagian dari komunitas Kamar Kata Karanganyar dan Rusa Menjana Bookstore and Club. Bisa disapa di Twitter @ruli_r_. Dengan atau tanpa alas kaki, tetaplah bola yang dimainkan.